Oke, oke. Yang ini di sini. Ini sini ya. Oh ya, ini. Oke. Kok dagingnya berair gitu ya? Ada aja nih hari. Mana gue dipecat lagi. THR juga gue nggak dapet sekarang. Bagus aja ada nih gaji. Kalau nggak ada, gue nggak bisa mudik. Aduh. Woi, lu kalau jalan pakai mata lu. Ya kau bilang kok biji salah, kalau biji enak banget. Mas Hadi. Woi, lihat gua, woi. Mas, astagfirullahaladzim. Mas Hadi kenapa ya? Mas Hadi? Mas Hadi? Kenapa, Mas? Saya dijamret. Mbak, saya dijamret. Ya Allah, tapi kamu gak apa-apa kan, Mas? Iya, tadi orang jambret ngambil duit saya. Yaudah, ini bantu bangun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Duit saya diambil, duit gajian saya diambil, Mbak. Aduh, tega banget ya. Kita anterin pulang aja ya, Mas? Kita anterin pulang. Enggak usah. Saya bisa pulang sendiri aja kok, nggak apa-apa. Kayak beneran, itu tangannya gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tuh aku pesenin ojek aja ya. Nggak usah. Makasih ya. Permisi. Hati-hati, Mas. Iya, ya. Kasian banget loh Mas Hadi. Ya, tapi gimana ya, Put, kenapa ya gue tuh kok ngerasa kesepian bener. Sama kayak nih kampungnya. Sepi bener gue rasa-rasa. Padahal bulan puasa kagak ada rame-ramenya gitu. Ih, kamu teh bener pisan atunya Yen. Kenapa tuh ayah hiasan nu dipasang gitu? Padahal pan kalau bulan suci Ramadan teh gitu dihias biar kita teh puasa teh makin semangat gitu nya. Apa Ji? Ini bulan suci Ramadan. Perbanyakin ibadah. Jangan melakukan hal yang tidak bermanfaat, kagak ada faedahnya, kagak usah lo lakonin. Lu beli-beli hiasan, sayang, uangnya mendingan buat sedekah. Lu kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Pas banget tuh mereka lagi pada ngumpul. Aku jadi bisa pamer barang baru aku. Gue juga paham. Ini mapan gue lagi curhat tuangan Ji. Ah, lu mah repet aja lu. ibu-ibu, bapak-bapak lagi pada ngumpul. Kagak sengaja aja ketemu sama dia. Lu kemana aja kagak pernah kelihatan. Maklum ibu-ibu, Pak Haji. Kalau lagi bulan puasa kayak gini tuh pesanan rendang sama daging olahan tuh laris banget. Makanya ibu-ibu sama Pak Haji pesen di saya. Bisa disimpan loh di freezer. Jadi kalau mau dimakan tinggal diangetin. Praktis kan? Makanya atuh ibu teh kan jadi langganan kamu gitunya. Soalnya teh biar kalau ibu kesiangan udah ready eta aya rendang sama deng-deng bikinan kamu. Udah gitu teh Yen ngeunah pisan masakan anak. Tuh, lu Duda, lu pesen yang banyak sama dia. Lebaran masih jauh, udah belanja aja. Jauh, lebaran sejauh. Maklum Pak Haji, udah harus dicicil buat dibawa mudik. Keluarga saya tuh banyak banget. Jadi malu dong kalau bawaannya cuma dikit. Ele ieu teh tas anyar kitu meni alus pisan. Sabaraha hargana pasti mahalnya. Murah kok, cuma 2 juta. Wah, 2 juta. Ujuk. 2 juta mah kita bisa beli rendang taruh di kulkas bekal buka puasa sampai sahur sampai lebaran ya. Gue mah kagak kaget, kan gue orang kaya. Iya, gue lupa Ji. Di mana-mana ada harga, ada kualitas. Iya benar juga. Pantes ya bagus tasnya ya. Sabar ya Mbak, semoga secepatnya Mas Hadi bisa dapat kerjaan baru.
lihat dong, aku udah belanja buat dicicil nanti pas mudik. Terus aku juga beli baju-baju buat nanti aku bagi-bagiin ke saudara-saudara. Lihat aja, pokoknya lebaran tahun ini aku mau pamerin semuanya. Biar semua pada ngira kalau kita itu sukses. Aku nggak sabar. Nih Mas, aku juga beli perhiasan. Tuh. Aku beli perhiasannya dari uang tabungan. Tapi kalau yang sisanya aku belinya pakai paylater. Nanti tinggal kamu isi lagi ya Mas. Pokoknya semuanya harus kita pamerin. Biar saudara-saudara itu nggak nyinyirin aku lagi. Kamu lihat nggak sekarang keadaan aku kayak gimana? Lecet-lecet nih luka. Bisa nggak sih kamu ngertiin aku keadaan aku lihat kayak gimana? Ini datang-datang ke sini ngomongin soal paylater, belanjaan, ngabisin uang. Ngertiin bisa nggak sih? Elah, itu cuma lecet dikit doang. Lagi pula kan Mas, bentar lagi kan kamu mau dapat THR. Jadi kita masih punya pegangan deh buat mudik. Aku udah gak dapet THR. Aku dipecat dan aku gak dapet duit pesangon. Hah? Kamu tahu, sisa satu-satunya itu gaji aku dijabret sama orang. Kok bisa sih dipecat? Ya bisa lah. Aku tuh ngikutin kamu buat nilep uang di perusahaan. Akhirnya aku dipecat, ketahuan. Ya kamu nggak pinter, pinteran dikit dong kalau mau nyuri. Mas, besok Mas cari kerjaan kan? Sayang, kamu tuh ngerti nggak sih? Kalau sekarang itu bulan puasa, nggak mungkin ada perusahaan itu ngerekrut karyawan baru, nggak mungkin. Ya Mas cari kerjaan apa kek? Apa aja kek? Yang penting tuh ngasilin duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa? Bu Iput mau ngambil pesanan. Bu Iput. Ele, Ibu teh atuh mau ngambil pesenannya. Soalnya teh kalau nanti ngambil pesanan habis taraweh teh takut kemalaman gitu. Gak apa-apa, memang udah disiapin. Ayo. Tah, eta 2. Hatur nuhun pisan atunya berkat masakan kamu teh. Ibu teh sahur teh henteu repot gitu, henteu perlu masak-masak, tinggal ngangetin dikit jadi sat-set gitu. Udah gitu masakan kamu teh ngeunah pisan, cocok di lidah Iput. Alhamdulillah. Oh iya Teh Put, boleh minta tolong nggak? Jadi kayak gini, saya itu di PHK di perusahaan. Kalau boleh nanti makanan-makanan istri saya ini dipromosiin ke warga-warga sini. Soalnya untuk sekarang kita tuh lagi butuh dana. Apalagi kita berdua mau mudik. Karunya teuing atunya kalian teh mana mau lebaran kalau di PHK gitu. Ih, meni jahat pisan eta teh nya kantor tempat kamu kerja teh. Tapi tenang wae atunya. Pokoknya mah ibu teh bakalan bantu gitunya promosikeun jualan kalian. Apalagi kan masakan teh ngeunah pisan gitu. Ya udah atuh keburu malam, ibu teh kan mau taraweh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mas tuh ngapain sih bilang-bilang di PHK? Kan malu, Mas. Justru itu saya. Pokoknya semakin banyak orang yang kasihan sama kita. Siapa tahu itu manfaatnya banyak buat kita. Sekarang gini, kamu mau nggak orderan makin banyak? Ya seneng sih dapat orderan banyak. Tapi kita tuh harus cari cara. Gimana kita tuh bisa dapat untung banyak. Mas kan tahu sendiri. Kalau selama ini aku tuh dapat untung tipis banget. Kalau aku ngambil untung banyak, mana ada warga yang mau beli? Segar. Babang, Ah, nanti Yeyen bantuin ngedata Warkamsi yang pada mau ikut bukber, ya? oke. Iya, minta tolong ya ibu-ibu, tolong dipastiin pengumuman bukber ini tersampaikan sama semua warga di sini. Tenang aja, ya. Kagak usah khawatir. Kalau kayak gini makan kita teh makin semangat gitu. Jadi beneran ini teh berasa Ramadan tehnya. Wah, bau-baunya ada rendang tuh sama dendeng.
punten atunya, iya teh pasti mencium aroma-aroma rendang punya Iput gitunya. Tadi teh pan Iput teh sebelum taraweh nyamper rendang sama deng-deng nasi Rina gitu. Geunah pisan masakan anak. Ai, Maya, tolong atuh dibantunya promosikeun ieu teh masakan si Rina teh. Karunya salakina teh baru dipecat. Sekarang teh henteu boga kerjaan, apalagi pan mau mudik cenah henteu bogaeun duit. Jadi Mas Hari itu habis dipecat ya? Tadi aku juga sama Aini ketemu dia habis dijambret. Ya Allah, kasihan banget. Ah, ya udah, tenang aja. Ntar Yayan promosiin biar laris dagangannya begono, ya? Nuhun atuh Yen nya, hitung-hitung ngabantunya. Ya udah kalau gitu, kita pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini gimana itu donatur juga pada nungguin. Mai, lu bukannya dijanji sama donatur ya? Untuk nganterin habis taraweh. Nanti dia marah loh kalau nggak dianterin. Kok nggak gue nganterin Aini deh? Ay, tadi sih donaturnya nanyain kamu juga sih, Ay. Kamu kan juga lebih deket sama donaturnya kan? Oh yaudah boleh kalau gitu kita pergi bareng ya, Tat. Kita berdua aja. Kalau gitu setelah ngasih proposal kita langsung ke rumah Mas Hadi gimana? Yuk. Ih, Aini nggak peka banget sih. Kenapa, Mai? Udah yuk. Assalamualaikum. Dimensia kali dia. Sayuran teh iya wae. Lah emang gitu apalagi. Waalaikumsalam. Balik. Bang Bro, mau belanja? Tumben dirian, Babe mana? Babe lagi masuk angin, dia nggak enak badan. Tadi habis sholat subuh terus tidur lagi. Bisa masuk angin dia. Dan, udah ada. Oh iya pesan babe lo ya? Oh iya. Nih. Paket sayur asem komplit. Ekstra melinjo, terus asemnya yang tua biar mantep ya. Mbak, sekalian daging juga. Waduh, tumben nih belanja di saya. Biasa di pasar. Iya nih beli daging buat nambah-nambah, kurang soalnya. Oh iya. Apa aja nih, Mbak? Sama saya. Oh yaudah 150 yang pasti deh. Iya, pasti Mbak ya. Oh mas, kesel banget deh. Tadi tuh aku rencananya mau niat nyuri daging di tempatnya Dani. Kan lumayan buat ngurangin modal kita. Malah ketahuan. Kamu juga sih ngapain di situ? Sayang gini, kalau misalnya emang kamu niat mau ngambil, kamu curi aja di tempat langganan kamu yang besar. Kalau misalnya kamu nyuri di tempatnya Dani, itu kan orangnya cuma sedikit. Kalau kamu ngambil, otomatis ketahuan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau pesan rendang 5 kilo untuk yayasan hari ini. Bisa nggak? Kalau untuk hari ini nggak ada stok, Ay. Nanti lain kali kalau misalnya emang mau, gimana kalau misalnya Aini tuh chat dulu, ngubungin kita dulu, jadi biar enak. Oh iya, aku tuh juga pengen minta nomor teleponnya, tapi aku lupa. Ini nomornya berapa? Kamu kasih nomor kamu. Nah, nih. Aku akan prioritasin buat yayasan. Makasih banyak ya, Mbak. Aku dengar-dengar Mas Hadi di PHK ya dari tempat kerja. Sabar ya, Mas. Semoga secepatnya Mas Hadi bisa dapat kerjaan baru. Udah semua ya? Ya, makasih. Laris manis. Hai, Bang Udin. Berapa daging sekarang sekilo? Bari, nah kirain nggak jualan. Daging sekarang 130.000 sekilo. Biasa, mendekati lebaran, naik terus. Mahal banget. Ada Ya. tulangan nggak? Kayaknya saya ada pesanan buat bikin sop nih. Oh, tulangan. Iya. Bukan yang itu, yang ini. Ya, yang itu yang kecilan aja. Yang kecilan? Iya, nggak usah yang Oh. gede-gede.
Boleh satu lagi? Lagi. Nah. Udah, cukup. Berapa gininya? Ini daging 130, tulangan 30.000. Jadi 160.000. Udah didiskon nih. 160.000. Nah, Oke. nih, Alhamdulillah. Manis. Makasih Nih. ya. Ya, makasih Bu Rina. Ya. Nah ini dia dagingnya sayang. Oke. Mas, kita tuh kalau kayak gini bisa untung banyak, Mas. Terus modalnya dikit deh. Bener sayang. Pokoknya kalau kayak gini kita bakalan jadi mudik, tau nggak? Mas, kita tuh bukan cuma mudik, tapi kita bisa makin kaya, Mas. Udah gitu, besok nambah lagi deh pesanan Bu Yayan sama Pak Haji. Hebat bulan puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Ji, lu sehat lu? Alhamdulillah wa syukurillah. Anginnya udah keluar dari tubuh gue. Makanya gue kemari, gue mau belanja. Alhamdulillah ya. Makanya lain kali kalau tidur bibirnya rapet, jangan mangap. Bagus cuman angin yang masuk. Kalau laler hijau repot. Lu sekate-kate kalau ngomong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, Bu Yayan, Pak Haji nih pesanannya. Wah, udah jadi rendangnya. Waduh, enak banget tuh aromanya tuh Mbak. Makro atau ada nih pan lagi puasa kamu teh. Tapi benar atuh salam tepan iputnya sahur pakai rendang masakannya si Rina. Ngeunah pisan gitu. Mau pesen juga, Dan? Iya Mbak, saya boleh deh pesen ya setengah kilo aja tapi Mbak. Ya maklum namanya bujangan ya kan, makannya sendirian. Curhat mulu dia mah hidupnya. Sekalian, atuh saya minta tolong bantuin promosiin. Kamu kan sering banget ketemu banyak orang. Nanti saya kasih harga diskon. Iya, tenang aja pokoknya. Saya pasti promosiin ke seluruh pelanggan sayur saya. Kalau ada yang beli, nanti saya kabarin Mbak Rina ya. Makasih. Yaudah, ibu-ibu, Pak Haji duluan ya. Saya mau nganterin orderan lagi nih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak banget loh. Aduh, demen banget sih lu main kesini. Kenapa? Atar, alhamdulillah. Sekarang Fahri bakal ngajarin anak-anak yayasan ngaji di sini. Iya makanya justru harusnya bersyukur. Biasanya kan yang ngajarin kan kita bertiga, sedangkan kita bertiga kadang-kadang ada meeting ketemu donatur, jadi suka kejeda. Makasih ya Fari. Sama-sama. Nah, ini mah kesempatan lu aja kali. Atar, orang mau berbuat baik itu jangan dinyinyirin dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ay, Ya? maaf nih baru sempat nganterin pesanan. Tadi tuh sempat mampir ke yayasan tapi sepi, nggak ada orang. Terus ya udah akhirnya kesini aja. Ya ampun, repot-repot. Maaf ya Mbak. Soalnya tadi aku sama Maya lagi nemenin anak-anak di taman. Tapi Atar kan ada? Iya, gue tadi ada di yayasan. Dan gue rebahan di sofa. Tidurannya merem. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini seru ya ngajinya sama Kak Fahri. Pada seneng ya? Iya Kak, seneng banget. Terus sama Kak Atar gak seneng gitu? Abis Kak Atar sering bercandain kita sih. Astagfirullahaladzim. Nanti kita ngaji lagi ya. Ya Allah, udah selesai ngajinya? Oke, kalau gitu saatnya kalian mandi ya. Jangan lupa ajak yang lain ya. Nah, habis itu siap-siap buka puasa. Oke. Dadah. Mandi dulu ya. Nah, berarti Aini sama Fahri, aku sama Atar. Makasih ya Fahri. Atar. Gue hari ini gak ada acara. Gue kayaknya bukber di luar ya. Loh, gak mau bukber di sini dulu? Nah iya, buka bareng aja nggak sih di sini? Fahri, bukber di sini juga kan?
Pas banget. Mendingan kamu bantuin Aini ya di dapur. Nah, Atar, bantuin aku. Kita siapin mejanya semuanya biar beres, habis itu langsung buka puasa. Oke, let's go. Yuri, let's go. Kenapa harus gue sih? Ya udah, ayo cepetan udah. Kan ada anak yayasan. Masa suruh mereka? Ayo cepetan. Yuk, bantuin. Masa biar Gimana tadi? Capek Lancar banget sih nggak? anak-anak. Duh, ini rendangnya Mbak Rina wangi banget. Enak banget ya, Ay. Babe udah berapa kali lo beli itu? Oh ya? Iya. Tadinya saya mau beliin juga buat kamu. Buat aku. Enggak, maksudnya buat anak-anak yayasan juga, biar makan bareng-bareng. Oh. Kayaknya ini udah. mana nih? Meja udah pada rapi. Kerja bagus, Nak. Makanannya mana? Ini dia nih, udah jadi. Rendangnya. Sini, saya aja. Oh ya. So bantu-bantuin lo. Mentang-mentang dulu di restoran. Lu restoran mana? Udah. Sama-sama. Kenapa? Sana. Gitu dong, panas. Yuk. Udah. Mendingan daripada kalian berantem, ntar kamu nyiapin yang lain aja deh. Isi air aja nih. Lu pikir gue cuma bisa masak air? Ya kan emang itu doang bisanya. Ya udah deh. Majuan kayak Mai. Kan aku jadi obat nyamuk terus. Sayang, kamu nih isi listrik deh. Daripada nanti mati terus kamu nggak bisa masak. Duit dari mana, Mas? Orang kita nggak punya uang. Hasil penjualan rendang gimana? Ya itu kan buat simpanan kita nanti kalau mudik, Mas. Kalau udah kayak gini gimana cara masaknya sekarang? Udah sekarang mendingan kamu isi listriknya, cepetan. Lo Rina kan? Iya. Gua kemari mau menagih pay letter lo. Karena lo belum bayar sampai sekarang. Tar dulu. Kamu belum bayar? Iya belum lah, Mas. Kenapa nungguin THR Mas cair? Bayar sekarang. Kalau enggak, gua cacar rumah lo. Hah? Bang, sabar ya sebentar. Udah sekarang mendingan kamu bayar deh ya. Iya. Ya udah. Nih, udah. Ingat ya, cicilan minggu depan. Kalau lo nggak bayar, barang-barang yang ada di rumah ini gua sita. Ngerti lo? Ingat ya? Iya, Bang. Iya. Galak banget. Kamu juga sih ah. Mas, gimana dong nih sekarang? Ya mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus curi lagi tuh daging. Daging rendang ya, Bang? Oke. Enak banget bisa bikin rendang. Ternyata pagi tuh rame juga ya. Jadi banyak celah nih buat gua curi daging biar lebih banyak lagi. Ngapain lu? Maling lu ya? Maling! Woi, jalain! Maling! Dagangan gua kejar gimana? Maling! Kemana nih gua harus kabur? Maling! Mana tuh maling? Waduh, udah hilang kali itu orang. Udah tuh daging gua masih dipotongin tuh. Ayo, Bang. Akhirnya gue
gue berhasil lolos juga. Aduh, udah babak belur, daging nggak dapat. Suwe banget ya gue. Ada nih, semangat jualan sayur ada nih teh, sudah luntur gitu. Enggak gitu Bu Iput. Masalahnya tadi saya habis ngejar maling. Hah? Maling apaan? Maling daging. Di mana? Di kios daging sana tuh. Terus kumaha eta si malingna? Ya nggak berhasil kekejar. Gitu. Kok bisa? Iya eleh, barengan datengnya. Ih, meni cocuit gitunya, kawas panganten anyar gitu. Jangan pada ngomong kayak gitu, kesian Aini tuh, kagak nyaman dengarnya. Lu kali nggak nyaman. Terus bagaimana tadi malingnya? Maling daging di kios daging, Ai. Iya, jadi tuh ada maling tadi, sempet gue kejar, tapi nggak berhasil ketangkep. Terus nggak tahu juga siapa malingnya, soalnya dia pakai topi, pakai kacamata, nggak kelihatan mukanya. Aneh banget ya. Orang kan rata-rata nyolongnya uang. Ini malah nyolong daging. Ya mana gue tahu. Kata yang punya kios dagingnya, dia tuh emang suka kemalingan daging. Ini bukan yang pertama kalinya, udah sering. Alhamdulillah, lancar ya usaha kalian? Bu, ibu kan kemarin rumahnya habis digusur. Berarti ibu dapat uang kompensasi dong? Ada, lumayan juga uangnya. Gimana kalau misalnya uangnya buat tambah-tambah modal usahaku, Bu? Kan lumayan jadi besar. Wah, ide bagus juga. Nanti uangnya ibu kasih ke kamu ya. Uang dari ibu nanti bisa aku pakai buat bayar cicilan utang. Ibu warga baru yang pindah sini ya? Bukan, saya ibunya Rina. Oh, ibunya Mbak Rina. Ibunya Rina. Nih, kenalin. Pelanggan tetap rendangnya Rina. Bener pisan eta teh masakan si Rina teh ngeunah kacida kitunya. Alhamdulillah, keluarga di sini suka. Terima kasih ya, udah larisin usahanya anak saya. Ngomongin rendang gue jadi pengen masak. Lu bungkusin gue deh, daging setengah kilo aja. Oke. Cuman harga dagingnya lagi naik. 1 kilonya itu 150.000. Ya? Meninggal banget sih 150. Iya, Ai, dari supplier udah naik harganya. Cancel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Rin, kebetulan kita lewat nih. Kita mau pesen daging sama lu. Nitip beliin pas lu beli daging, bisa? Kok nitipnya sama saya? Sekalian atuh, kamu tekan melina loba gitu. Kita teh mau beli sama si Adani, tapi mahal. Ya tapi kan saya nggak nitip beli, Bu. Ih, pan kalau lu belinya langsung di pasar. Banyakan gitu sama langganan lu. Bisa kali ya nitip baru sekilo 2 kilo doang gitu. Bisa Ya udah. Ini juga gara-gara ibu-ibu langganan rendang saya. Cakep tuh. Ayo udah kalau gitu gue pesen sekilo, Iput sekilo ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Permisi. Iya, mari. Waalaikumsalam. Salam. Ibu sholat duha dulu ya. Iya, Bu. Sayang, sini. Seharusnya kamu itu tambahin biaya titip beli. Kan lumayan biar kita tuh untung. Ya juga ya, Mas. Seharusnya aku bisnisin aja sekalian. Ya udah deh. Kalau gitu, kalau nanti dagingnya udah ada, nanti sekalian aku minta tambahin ongkos belinya. Ya udah Mas, kalau gitu kamu beli di tempat yang kemarin. Tapi
Tapi kamu pastiin penampilan kamu tuh nggak bikin mereka tuh inget pas kamu maling kemarin, Mas. Ya? Udah, kamu tenang aja, oke? Bang, ini daging sekilo berapaan? Daging sekarang 130 sekilo. Daging sekilo 130? Iya. Mahal banget, nggak bisa kurang apa bang? Kalau mau beli yang murah, beli daging sapi gelonggongan aja. Gak bisa dengan harga segitu beli daging fresh kayak begini. Daging gelonggongan, wah lumayan tuh. Nah, mau dong bang, ada? Wah, gue nggak jual. Tapi gue punya kenalan yang jualan daging sapi gelonggongan. Itu selisihnya kalau nggak salah 50.000. Lumayan tuh. Yaudah kalau gitu saya mau ya bang ya. Oke. Minta kontaknya ya. Oke. File udah lengkap semua? Udah, ini udah aku double check, harusnya udah aman. Soalnya Pak Handi ini detail banget loh sama dokumen-dokumennya. Betul. Aman. Oke. Hati-hati ya kalian berdua. Oke. Oke, terus lo mau kemana? Mau pergi sama Fahri? Berdua? Emang mau kemana sih? Soalnya Pak Haji Satiri minta tolong untuk cariin baju. Jadi aku sama Fahri nyariin baju deh ke Pak Haji. Kenceng juga sih Fahri usahanya. Ini tempatnya nih. Kata karyawan saya, kalian lagi nyari daging sapi gelonggongan ya? Saya nggak jual daging gelonggongan. Pak gini, saya itu tahu tempat Bapak dari Pak Budi, orang yang punya kios daging di pasar. Oh, dari tadi dong kasih taunya. Ya udah, tunggu bentar ya. Saya Iya, siapin dulu dagingnya. Iya. Tuh kan, nggak sabar nih pengen cepet-cepet lihat nih daging kayak gimana, ya kan? Fahri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Udah rapi, Ay? Udah. Kita jalan sekarang? Yuk. Tunggu. Nggak bisa. Nggak boleh berduaan. Bulan puasa, bukan muhrim. Kita temenin ya. Atar, kenapa sih udah biarin aja lah? Iya, kan nggak boleh berduaan aja, Mai. Nggak bisa masalahnya jamnya tuh, lihat kita udah telat. Udah, ayo cepetan, buruan, ayo. Fahri, maaf banget ya. Atar emang orangnya suka nggak jelas. Nggak apa-apa. Emang suka bercanda kan dia? Iya. Ya deh, mau jalan sekarang? Yuk. Wah, kamu lihat deh. Apa? Ih, ini dagingnya nggak kayak biasanya. Kok berair ya? Ya kan, kayak berair. Bu Yayan, ini pesanannya. Daging 2 kilo, totalnya jadi 260.000. Sama ongkos titip belinya 10.000. Bujuk Bu Neng. Ini ngapa segala pakai ada ongkos titip beli segala? Kalau begini ceritanya mah kita beli aja sama si Dani. Harga segitu udah sampai rumah. Bener pisan kamu Tayan, udah kita mending beli di si Adani aja nya. Gini nih ibu-ibu ya, kalau mau kayak gini, kita nggak akan kasih uang atau ngasih biaya titip beli, tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Ibu-ibu jadi resellernya kita. Jadi ibu-ibu ini promosi ini daging kita ke orang-orang sini. Dari kita kalau bisa jadi reseller itu harganya 120. Nah, ibu bebas tuh buat ngejualnya berapa. Gimana? Cakep juga tuh, Di. Atuh Yayan ge mau jadi seleler daging kamunya. Seleler. Bener mau? Mau juga. Iya. Ya udah nih kalau gitu, nih gua bayar harga reseller, ya. Nanti gua cariin pelanggan yang banyak. Iya. Ya, harga selelernya. Oke. Ya udah, kita permisi ya. Iya. Makasih ya ibu ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kita jual dengan harga 120.000.
kita tuh masih untung gede banget, Mas. Iya, nggak percuma kan aku punya ide beli daging gelonggongan, ya kan? Apalagi pesanan kita pasti akan makin banyak. Karena kan mereka jadi reseller kita. Welcome sih. Nih kebetulan lagi pada ngumpul ya di mari. Gue kasih tahu ya. Sekarang Rina ente jualan daging segar. Empres begono ya. Hargana teh 130.000. Lu juga boleh tuh kalau mau jadi seleler kayak Iput ya. Lu gue kasih harga khusus 120.000 buat lu. Kurangin lagi. Kurangin lagi. Seberapa kilo? Beli 10 kilo aja. Oh, ada nih 10 kilo. Seberapa kilo? Saya mau 3 kilo. Saya 5 kilo. Aku 7 kilo ya. Luar biasa ya, Maya. Widih, rame banget di sini. Ada apa nih? Oh, ini kita teh jadi selelerna eta jualan daging sirina gitu. Reseller. Itu dia. Maklumin aja. Emang dijual berapa? Kita kalau ngejualnya itu cuma 130.000 sekilo. Lu mau beli? Murah banget sih. Coba boleh deh, aku beli 5 kilo ya. 5 kilo. Boleh. Ini 5 kilo gitunya. Ngomong-ngomong kalian teh habis dari mana? Habis balanya nya? Ya tadi Aini nemenin saya buat beli baju lebaran. Wow, Dani, lu lihat Bang Bro, bujuk dah lu kalah set. No, lihat Bang Bro mah ya, sat ya. Sekarang udah belanja ke mall dia, ya kan? Besok lagi udah nangkring dia di resto. Pisan eta teh. Iya udah kalau gitu Aini pamit dulu ya Ibu. Mari, yuk. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di sini. Nah ini sini. Oke. Yang ini di sini. Ini sini ya. Oh ya, sini. Oh di sini. Kok dagingnya berair gitu ya? Perasaan Ibu aja kali. Udah, Gi, Ibu berangkat terawih sana. Kalian nggak taraweh? Oh iya, ini kita kan lagi ada kerjaan Ibu. Jadi ya kelar ini baru kita taraweh. Kita taraweh di rumah aja. Apa lagi Mas? Ya ini. Oh ini. Nah, ini nih. Mas, aku jadi kepikiran deh sama omongannya Ibu. Kira-kira orang-orang bakalan sadar nggak ya sama dagingnya? Iya, kamu bener juga ya. Kamu tenang aja. Sekarang gini, kita masukin aja semua daging ini ke freezer. Jadi kalau misalnya ada orang yang komplain, bilang aja tetesan air ini itu karena daging beku yang kita masukin ke dalam freezer. Gimana? Hah? Kalau begini kan enak kita masak dua-dua, Epan. Bumbu udah jadi nih, Epan. Lu siapin dong dagingnya, main HP mulu lu. Nah, tuh yang siap. Ibu teh pasti bantuin. Iya dagingnya atau dibukakan ku ibu tehnya sok tamangga. Naon deui? Lu lihat dah. Kok beda dagingnya? Beda kumaha tuh bau? Kagak bau sih. Cuma kok rada baair gitu. Coba. Naonnya lo bacain ke ieu teh? Masih aman sih. Nah, ya udah ayo deh. Yaudah gue rebus dulu Iput nu nguleknya. Ulek. Ya, dibantuan atuh Yen. Dagingnya menciut. Put, sini. Lo Yen, aya naon deui atuh kamu teh? Lu lihat nih, ini apa mata gue yang ngantuk, apa emang dagingnya yang menciut? Teu
teu nyaho atuh yen meureunana eta mah emang kitunya udah dimasak teh jadi menciut gitu ada mengecil. Ya udah lo ambil bumbunya deh. Oke lah. Mai, kamu lihat deh. Apa? Ih, ini dagingnya nggak kayak biasanya. Kok berair ya? Ya kan, kayak berair. Kenapa? Ini nih. Ini dagingnya, kamu lihat deh. Berair. Iya. Iya, ini berair. Tadi pagi Mbak Jum juga beli, cuman nggak di Mas Hadi. Coba deh dibandingin daging di sini sama daging yang Mbak Jum beli. Coba coba. Nah, coba bandingin. Beda banget kan? Iya ya. Kita ini beli daging di lu udah banyak, Pan. Tapi ini kok kenapa ya? Beda banget ya. Masa daging gua air banget, udah gitu dimasaknya jadi menciut. Ih, jangan-jangan lu ngasih kita daging yang jelek ya? Enggak Bu Yayan, itu dagingnya tuh bagus banget. Mungkin ibu kali nyimpunnya di freezer, makanya jadinya beku. Terus keluar air jadi banyak deh. Mbak Rina, kita tuh udah sering beli daging, bukan cuma sekali 2 kali. Setiap kali beli daging pasti nyimpannya di freezer. Tapi nggak pernah berubah tuh setiap kali kita mau masak, ya kan? Bener pisan atuh nyimpen daging mah eman kudu di freezer gitu, apalagi dimasak nanti biar tetap aman gitunya. Tapi emang daging yang beli di lu tuh kagak sewajarnya, lu tau kagak? Masa daging dimasak jadi kisut? Kemarin-kemarin kita masak daging kan kagak begono-gono amat ya. Oh, bener pisan eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ya? Kok bisa begini? Soalnya dapat dagingnya dari penjualnya udah begitu. Ini juga baru pertama kalinya kejadian. Ibu-ibu, dan gini aja nih. Saya mohon maaf kalau misalnya kejadian ini ya, saya janji nggak bakal terulang lagi. Nanti saya bakal ngomong sama suppliernya supaya ini teguran buat dia ya. Untuk saat ini, tolong dimaafin ya. Ya rugi dong kita ya. Enak aja, lu kudu tanggung jawab, lu balikin duit kita. Ih, bener pisan atuh, pokoknya mah henteu yang nyahonya. Duit kita teh kudu balik deui gitu. Iya setuju Mbak, tolong dibalikin deh duit kita. Bagaimana? Orang uangnya udah diputerin buat modal. Ya kagak bisa gitu dong. Pokoknya gua kagak mau tahu ya. Lu berdua kudu balikin duit kita. Bu Yayan, Bu Iput, sabar dulu. Mungkin untuk sekarang ini Mbak Rina sama Mas Hadi belum punya uang ya untuk balikin ke kita. Elu lain gitu atuh. Pokoknya mah mereka teh kudu tanggung jawab gitunya. Henteu hayang nyaho duit kita teh kudu balik deui gitu, harus ganti rugi. Bagaimana? Orang dagingnya udah dibawa pulang, udah dimasak, udah dimakan pula. Masa minta dibalikin? Kalau misalnya emang itu daging belum dimakan, belum dimasak, ibu boleh bawa ke sini lagi tuh daging. Kita bakal balikin duitnya. Ih, masa atuh kita teh harus robek dulu. Ini nih perut kita dikeluarin dagingnya gitu, terus dibalikin. Paling kagak ya. Lu ganti rugi berapa ke biar kita kagak tekor-tekor amat begono. Mbak, yang 2 kilo kita udah masak. Sisanya 3 kilo ini kita kembaliin ya. Bagaimana kalau kita kodek aja mulut kita terus kita muntahin lagi biar keluar lagi dagingnya, sok? Ayo baik. Yaudah kalau gitu kita permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dong Mas? Rugi banget kita. Uang yang ibu kasih ke kamu, apa udah habis semua, Rin? Terus kenapa ada masalah kayak tadi? Ya Allah,
Ibu udah ingetin kalau jualannya itu amanah. Bu, ibu tuh diam aja deh. Ibu tuh gak usah fitnah anak ibu deh. Udah, mendingan ibu istirahat aja. Mas, gimana kalau sisa daging gelonggongan kita buatin rendang aja? Atau menu yang lain? Tapi kalau misalnya ada warga yang masih mau beli, kita akalin aja buat daging fresh. Gimana, Mas? Ai, Ya, kita beli takjil yuk. yuk. Tunggu. Aku ke toilet sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke. Atar, Ya? tadi katanya Aini gak jadi ikut. Aini bilang dia sakit perut, jadi dia mau istirahat aja abis ini. Oh gitu? Iya, dia suruh kita pergi berdua aja. Yuk. Bro, keburu ntar buka. Kita gak dapet taksi. Ai, Sorry. nyari siapa? Aku Dari Atar. Iya, tadi aku lagi nyari Atar. Soalnya dia ngajakin aku untuk nyari takjil keluar. Aku lihat tadi Atar baru banget jalan sama Maya. Kamu mau beli takjil kan? Iya, Ya udah, sama aku aja. Aku juga mau beli kok. yaudah bareng. Ya. Kamu tadi dari rumah? Iya, masih sejam lagi sih buka puasa. Bu, ibu hari ini masak apa? Dapur udah diberesin belum? Soalnya aku nanti malam mau masak rendang. Ibu belum masak, Rin. Badan ibu nggak enak. Aduh, ibu tuh udah numpang di sini. Berguna dikit dong. Aku tuh udah capek bu cari duit. Masa aku harus beberes rumah juga sih? Maaf, Rin. Badan ibu lagi nggak enak. Kamu mau kan bawa ibu ke dokter? Gak ada. Beli obat aja di warung. Ke dokter tuh mahal tau nggak? Udah mendingan sekarang ibu istirahat. Ibu nggak usah keluar-keluar rumah. Ngerepotin aja jadi orang tua. Lo beli banyak banget sih, kenapa sih? Cacingan lo? Atar? Yang Mai? di mata kamu cuma Aini doang. Aini? Katanya lo sakit perut. Sakit perut? Siapa yang sakit perut? Justru kamu kali ninggalin aku. Tadi sebenarnya Aini nyariin kamu, Tar. Tapi kamu sih jalan sama Maya juga. Makanya besok-besok kalau jalan, jangan janji sama dua perempuan sekaligus. Siapa yang janjian sama dua perempuan sekaligus? Itu kan namanya featuring sama duet. Emang nggak boleh? Enggak, aku nggak mau. Ai, nih, mau nggak? Ada toppingnya loh. Enakan ini. Itu coklat emang suka? Lah, ini mah tutup higienis. Ya udah, oke. Kita mendingan cari takjilnya bareng-bareng aja, ya. Ya udah deh. Coba kita lihat itu kali ya. Ini boleh. Gorengan atau risol di sebelah sana yuk. Nah, ini juga enak kok. Nah, Kita makan seblak dulu ya. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu nggak pesen daging rendang lagi nih sama saya. Mumpung saya besok mau belanja lagi loh. Ah, kagak mau. Iput ge henteu hayang teuing gitu nya. Alim. Ibu-ibu, maaf ya soal kejadian kemarin. Kemarin itu bener-bener salah saya. Saya bener-bener gak cek kualitas dagingnya.
Sekarang saya udah pindah loh ke penjual yang lain. Jadi ibu-ibu bisa pesen. Atau ibu-ibu bisa loh jadi reseller masakan daging saya. Saya kan memang ahlinya bikin rendang sama dendeng. Ah, boleh juga tuh. Kamu teh yakinin? Ada komisinya, coy. Gampang juga pengaruhin mereka. Baguslah. Jadi aku bisa terbantu buat dapat lebih banyak customer. Tapi tunggu deh, Mai. Tadi tuh kamu kenapa ngomong sama Atar aku sakit perut ya? Kan kamu bisa bilang kalau kamu yang ngajakin untuk makan. Kenapa harus ada alasan aku sakit perut sama Atar? Kamu sebegitunya nggak suka sama aku atau kayak gimana sih? Ih, itu tuh berkorban dikit nggak apa-apa lah, Ay. Ya berkorban sih berkorban, tapi kenapa sih harus bilang aku sakit perut? Iya, emang kenapa? Kan sakit perut apa-apa. Ya jangan gitu lah. Ibu, Allahu Akbar. Mana, ibu, jangan. Ya Allah. Mama, kayak kita harus bawa ke dokter deh. Ya udah, ayo. Terdekat ya. Ayo. Ya Allah ya Tuhan, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullahaladzim, Mai, bantu aku, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Pelan-pelan, Bu. Duduk dulu aja, Mbak. Iya. Ibu kenapa? Kok bisa sampai kayak gini? Tadi kita ketemu sama ibu kamu di jalan pingsan. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Ibu tuh memang kebiasaan aktif. Jadi apa-apa tuh diberesin sama ibu. Padahal aku tuh udah bilang sama ibu, jangan capek-capek, harus banyak istirahat. Iya, kalau tadi kata dokter, ibu kecapean. Jadi tensinya naik. Dan dokter juga menganjurkan supaya ibu banyak-banyak istirahat, jangan kecapean. Ini obat. Biaya berobatnya ibu berapa? Nggak usah, Mbak. Yang paling penting nanti tinggal rutin ke rumah sakit untuk kontrol, sama ibu harus banyak istirahat, dijaga pola makannya ya, Bu. Makasih ya ini. Maaf ya, jadi ngerepotin. Enggak kok. Ya udah kalau gitu, kita permisi dulu ya, Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapes banget sih. Pakai harus rutin minum obat lagi. Bukan untung malah buntung. Sayang, denger ya. Kalau misalnya kayak gini terus, yang ada uang kita itu bakal kepake buat perobatan ibu. Yang ada bisa habis uang kita. Mas, aku juga sebenarnya nggak rela. Mana sekarang aku harus beresin rumah lagi gara-gara ibu sakit. Gimana pun caranya, kita harus cari uang tambahan. Tunggu. Aku punya ide. Gimana kalau daging rendang, dagingnya ini kita ganti sama daging busuk. Kalau soal baunya, amisnya, ini kita tambahin rempah-rempah biar nggak kecium baunya. Gimana menurut kamu? Ide kamu kali ini cemerlang banget, Mas. Daging dong setengah kilo. Kapok gue beli di Rina. Mending yang pasti aja dah. Bro, ngapain lu pakai beli daging? Mendingan lu beli rendang aja. Udah mateng, kagak pakai capek masak, tinggal dilep begono. Lagian rendangnya si Rinan tuh kan udah terkenal, kagak mengecewakan. Biarin dia nih beli nih biar laku daging. Iya pengen masak di rumah. Sen, kamu masukin boraknya, Sen. Cepetan. Bau banget lagi. Namanya juga daging busuk, Mas. Cepet, yang banyak. Udah pasti bau. Tapi kalau udah jadi cuan,
wangi langsung. Oke, sekarang aku masukin. Pelan-pelan. Yes. Wah. Cepat. Nah, baunya ini udah nggak busuk lagi nih. Kan kita udah masukin boraks sama formalin. Oke. Terus nanti ditutupin pakai rempah-rempah. Gimana? Aman. Loh, Rin, kamu nggak puasa? Aku kan lagi halangan, Bu. Udah deh, Ibu mendingan istirahat aja. Gak usah ngerepotin kita. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mas Hadi. Iya, ini mau ngambil pesanan ya? Sebentar ya. Ini pesanannya Aini. Kondisi Bu Sulis gimana Mas Hadi? Iya, Ai. Sampai sekarang badannya masih lemas. Oh, ya semoga aja sih Bu Sulis cepat sembuh ya. Ya, makasih ya. Oh ya, ini pesanannya. Oh ya. Mas, kalau gitu ini permisi dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Rina, jadi kita pesennya rendang sama dendeng masing-masing 3 kiloan, terus dibungkusin setengah kiloan, paham? Paham. Iya Rina, soal natenya review maneh kamari teh aralus gitu, banyak yang suka. Jadi sekarang teh kita teh banyak orderan gitu. Pokoknya mah kamu teh kudu siap-siap ketiban rezeki loba gitu, nomplok. Makasih ya Bu Yayan, Bu Iput. Sama-sama. Pokoknya mah teh hilapnya anu ngeunah gitu. Ya udah, kalau gitu kita balik dulu ya. Nah, ya, siapin tuh. Iya, nggak usah khawatir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen. Kayaknya aku harus mesen daging gelonggongan sama daging busuknya ini lebih banyak. Biar kita lebih banyak juga untungnya ya kan? Aku pesen lewat telepon aja kalau gitu. Halo, Pak? Iya Pak, saya pesen daging gelonggongan sama daging busuknya itu lebih banyak ya Pak ya. Soalnya ini... Apa? Mas, kenapa Mas? Tunggu. Sen, daging gelonggongannya sama daging busuknya tuh udah hampir habis. Gimana dong nih? Aduh, gimana dong? Pas banget lagi banyak-banyaknya orderan. Tunggu, sebentar. Aku ngomong dulu ya. Pak, gini Pak. Saya kan biasa pesan itu kan daging busuknya sama daging gelonggongannya itu banyak nih Pak ya. Saya mohon sama Bapak, utamain dulu aja pesanan saya. Soalnya sekarang ini pesanan saya itu lagi banyak-banyaknya. Ya, makasih ya Pak ya. Ditunggu. Ya. Astagfirullah, Hadi, Rina. Kalian jual daging sapi gelonggongan sama daging sapi busuk. Hentikan nak, itu dosa. Bu. Ibu tuh bisa nggak sih? Nggak usah ikut campur. Sekarang lebih baik Ibu tuh istirahat di kamar ya. Bu, lagian ini tuh satu-satunya cara biar kita tuh bisa dapat duit. Lagi pula sampai sekarang warga baik-baik aja kok. Istighfar nak, istighfar. Ibu, istighfar itu nggak bikin kita kenyang, Bu. Iya Pak. Udah gini aja Pak. Sekarang Bapak itu kirim linknya
Ya, kalau misalnya Bapak udah kirim linknya, nanti saya bakal ke sana. Oke? Iya. Pokoknya Bapak tenang aja. Kalau misalnya saya udah ke sana, saya dapetin itu dagingnya. Saya janji sama Bapak, saya bakal kasih lebih buat Bapak. Saya tambahin buat Bapak ya. Ya udah. Oke. Kalau gitu saya bakal ke sana. Bapak, kaki saya. Kaki saya. Angkat. Angkat. Mas, kita ke rumah sakit yuk. Bawa. Ya. Ini handphone. Ya. Mas Hadi kok nggak ada kabarnya ya? Kira-kira dapat nggak ya daging gelonggongannya? Buat apa kamu berharap pada keburukan? Allah nggak akan diam lihat kejahatan kalian. Jadi sebaiknya hentikan saja. Ibu tuh diem aja deh. Lagian ibu ngapain sih ceramah? Nggak usah sok kayak ustazah segala deh. Mas, gimana mas? Dapat nggak mas daging gelonggongannya? Mas, kaki kamu kenapa mas? Iya ini tadi kaki aku ditabrak sama gerobak dan kaki aku kejepit. Bagusnya ada Atar nolongin aku sampai bawa ke rumah sakit. Tar, makasih ya Tar ya. Sama-sama. Sebenarnya tulang kakinya cukup retak, cuma pas dicek nggak seharusnya digips. Jadi diperban ringan aja, jadinya itu aja udah cukup. Perasaan tadi Mbak Rina ngomong sesuatu soal daging deh. Nah Atar, ada apa ya? Enggak, saya harus pulang. Iya. Makasih. Iya. Ini karma dari Allah. Karena kalian dagang nggak jujur. Atar mana ya? Belum sampai-sampai dari tadi. Biasanya kalau udah jam segini dia seneng banget ngajakin keluar takjil. Tar. Ya. Yang umur. Pas banget. Abis keluyuran dari mana aja nih, Bapak Atar yang terhormat. Orang gue tadi habis nganterin Mas Hadi. Mas Hadi tuh habis aja baru kecelakaan. Terus gue tolongin. Terus akhirnya gimana? Ya udah, baik-baik aja. Dia tuh ketiban barang gitu. Ya gue bantu ke RS, badan dia sakit dan ya udah aman-aman aja. Enggak, Tar. Kalau kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada luka, nggak ada apa kan? Mai, apa sih lu? Pegang-pegang aja. Batal puasa lu, berkurang pahalanya. Mastiin Atar itu. Cuman, lu tau nggak? Tadi gue dengar sesuatu pas Mas Hadi ngobrol sama Mbak Rina. Kalau nggak salah dengar, kok dia ngomongin soal daging gelonggongan ya? Maksudnya apa ya? Masa iya? Mereka berdua jual daging gelonggongan. Tapi kalau menurut aku sih nggak mungkin deh, Tar. Bukannya kalau pakai daging begitu lebih mahal harganya? Iya Tar, ih kamu bener-bener ya nuduh-nuduh kayak gitu. Hati-hati tahu omongan kamu, cerita kamu itu bisa jadi salah paham, nggak baik. Iya, gue tahu. Mungkin gue juga salah denger kali. Nah, juga salah denger, Mai. Haji Sapiri, Pari Anu Kasep, hari ini teh kalian teh buka puasa pakai naon gitu? Alhamdulillah, tadi buka pakai rendang buatannya Mbak Rina. Babe suka banget soalnya. Sama dong kayak kita. Kita juga siasan makannya itu. Ditambahin sayur asem kagak, Bang Bro? Apal bener lo, Yan? Pan gue tahu bisa lu mantu doang masakan. Menu andalan ya, Pan. Bapak, Ibu, sebaiknya mulai sekarang jangan beli masakan anak saya lagi ya. Nih, maksudnya gimana nih? Kok ngelarang kita-kita gini? Ayah naon iya teh? Kenapa nggak boleh kita teh beli masakannya anak ibu? Biasanya nih, kalau emak-emak tuh, kalau anaknya jualan, demen banget dia promoin.
promoin, bukannya dibantu promoin, malah dilarang beli dagangan anaknya. Gimana sih? Aneh pisan, aya naon atuh Bu? Bu, Ibu udah sampai di sini. Yuk Bu, kita pulang yuk Bu. Mbak, ini sebenarnya ada apa ya? Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya ibu saya ini didiagnosa demensia. Jadi gini, ibu saya tuh dulu di kampung juga jualan, tapi suka difitnah sama pesaingnya. Jadi ibu saya suka trauma. Maafin ya. Ibu, kita pulang yuk, Bu. Enggak, saya Norma. Bu, ayo. Enggak, saya Norma. Bu, aku tahu Bu, aku banyak salah sama Ibu. Ibu tolong dong, jangan sampai yang lain tuh jadi salah paham Bu sama aku. Sekarang Ibu minum obat ya. Ibu, Enggak, tolong percaya sama saya. Jangan beli lagi olahan daging Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum obat ya. Iya. Ya Allah, kesian bener ya. Tapi ngomong-ngomong, demensia tuh apa sih? Kayak amnesia gitu, Yen. Kadang lupa, kadang ingat itu. Nah, makanya nih, lu dengerin gue nih baik-baik. Kita itu dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Biar kita punya otak nih terjaga. Bener banget tuh, kata Pak Haji ya. Kalau gitu, kita semua nih hampir-hampir kena demensia nih kalau begini. Lapan kita mau terawih, ngapa jadi ngerumpi di mari? Masuk, ayo atuh. Masuk semua, ayo. Ibu tuh tega ya. Ibu mau sabotase usaha kami. Bu, Ibu kenapa sih tega ngelakuin ini sama kita? Kalau sampai terjadi apa-apa sama usaha kita mau makan apaan? Justru Ibu ngelakuin ini semua karena Ibu sayang sama kalian. Ibu nggak mau anak-anak Ibu salah jalan. Adik, apa nggak cukup teguran Allah sama kamu? Kaki kamu dibuat sakit begini, itu artinya Allah marah sama kamu. Tolong, bertobatlah kalian, minta ampun sama Allah. Bu, lagian Ibu ngapain ada di sini? Mendingan tuh Ibu di panti jompo, tau gak? Sekarang Ibu tuh saya pantau dan Ibu nggak boleh keluar rumah. Hah, Bu, aku ingetin ya, ini yang terakhir kalinya. Kalau Ibu mau hidup senang, Ibu turutin permintaan kita. Kalau tahu nggak, hidup Ibu bakalan sengsara, tau gak? Kenapa? Soalnya kayak mual sama mual gitu loh. Kok bisa sama sih? Aku juga tadi sempat ngerasain mual, terus tiba-tiba diare. Aneh banget deh. Tapi aku bingung, kenapa ya bisa sakit perut kita berdua kayak gini, Ay? Semalam aku sahurnya rendang yang Mbak Rina doang. Terus nggak pakai sambal juga, harus aman-aman aja deh. Tapi kenapa ya perutnya gini? Oh iya, aku juga sahurnya pakai itu loh, Mai. Kok gue jadi kepikiran sama kata-kata Mbak Rina ya? Soal daging gelonggongan itu. Apa jangan-jangan dia masak daging rendang pakai daging yang busuk? Iya bener, kali ini aku setuju sama Atar. Kayaknya dagingnya deh yang nggak bener. Oh iya, anak-anak Yasan gimana, Ay?
Kan mereka sahur sama kamu kan? Iya, tadi aku sahur sama anak-anak yayasan. Cuman kan menu semalam itu ayam goreng. Tapi aku makan rendang yang ada di kulkas. Yaudah, gini aja deh. Gimana kalau misalnya kita cek aja daging itu? Langsung ke orangnya, ya? Oke. Halo Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Bu, kenapa Bu? Kenapa anaknya? Iya, nggak tahu Pak Haji. Tiba-tiba anak saya muntah-muntah. Astagfirullahaladzim. Dik, kenapa nih? Kenapa orang gua kagak tahu? Gua jalan dari sono sama si Fahri. Gua denger nih anak muntah-muntah, gua samperin. Kenapa kan, Dek? Kamu teh kunaon sakit perut? Saya nggak tahu, tiba-tiba aja mual-mual muntah-muntah. Aduh, kayak heula atunya. Iya teh kalau dari gejala nama si teh nyeri batang gitu terus muntah-muntah. Kita teh wakam sih banyak yang sakit perut juga gitu. Terus ibu juga main dari subuhnya, Yen. Enggak, saya normal. Tolong percaya sama saya. Jangan beli lagi olahan daging Rina. Apa mungkin warga habis beli daging yang dijual sama Mbak Rina kali ya? Iput oge semalam teh makan daging etanya. Sarua Yeyen juga, bener teh Yen? Iya. Semalam saya kasih makan anak saya rendang. Berarti ini nih ya, dagingnya yang kagak benar. Tunggu. Nih jangan-jangan si Sulis ngasih peringatan sama kita. Ibu-ibu, masalah kayak gini tolong jangan disebarin dulu ya. Takutnya nanti warga semuanya salah sangka. Iya deh. Aini, kalian ngapain kesini? Bu Yeyen sama yang lain ngapain kesini? Kita datang ke sini memastikan daging yang dijual sama Mbak Rina dan juga Mas Hadi. Soalnya banyak warga yang setelah makan daging itu mereka sakit perut dan juga muntah-muntah. Ay bener pisan eta teh tadi juga ibu teh nyuruh si Adani kasih tahu warga yang lain juga gitu. Aku tuh sempat khawatir tau Mas. Untung aja kamu dapet dagingnya. Coba kalau enggak, kita nggak bisa jualan. Bener sayang, untung aja. Aku tuh ngedapetin kontak si suppliernya. Makanya aku langsung hubungin. Ini mungkin namanya musibah. Di balik hikmah, kebalik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget pada ngumpul semua di sini. Gawat banget nih. Saya baru aja ngecek. Nah ternyata benar, banyak warga Kamsi itu yang habis makan rendang sama deng-deng yang Mbak Rina pada sakit perut semua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata korbannya bukan cuma kita aja, tapi warga juga. Ini kita harus labrak mereka langsung nih. Ya udah. Tapi tenang. Jangan pada anarkis, ini bulan suci Ramadan ya. Ya udah biar gue yang ketok pintunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, itu kan suara Atar. Ngapain dia kesini? Bukan cuma Nak Atar yang datang, tapi warga juga. Pasti mereka sudah sadar sama perbuatan kalian. Bu, Ibu diam ya. Sayang, gini. Sekarang kamu tenang, kita semua tenang. Seolah-olah nggak ada apa-apa, oke? Mau sampai kapan kalian berbohong? Ini udah saatnya kalian bertanggung jawab. Minta maaf sama warga. Ibu yakin mereka akan membukakan pintu maaf. Assalamualaikum. Jangan ketoknya. Assalamualaikum. Kalau kalian takut, biar ibu yang temuin mereka. Ibu akan minta maaf sama warga, mewakili kalian. Enggak, Bu. Mau sampai kapan?
aku nggak akan pernah minta maaf sama warga. Ibu! Ibu! Biarin ibu keluar. Ibu diam bisa nggak sih? Ibu akan minta maaf. Biarin kalian. Biarin ibu keluar kerja. Ibu benar-benar bikin kesabaran aku habis ya. Masukin ke dalam kamar. Waalaikumsalam. Tara, ini ibu-ibu sama bapak-bapak ngapain pada di sini? Kita tahu ya, lu ame bini lu bikin rendang pakai daging kagak bener kan? Ngaku lu. Bang, aku sih teh rendang sama deng-deng yang dibikin sama kalian itu bikin semua warkam sih teh nyeri bateng gitunya. Astagfirullahaladzim, itu nggak mungkin. Baik-baik aja baru sekarang kejadian nggak enak, ya kan? Ya justru karena itu. Selama ini kan aman-aman aja, tiba-tiba nggak aman ya berarti ada kecurangan dong. Kalian tuh jangan asal nuduh. Kalian nggak punya bukti kan? Siapa tahu warga itu kena virus yang lain. Apa perlu nih? Saya panggilin semua warga buat jadi saksi ke sini. Kalian pasti pakai daging gelonggongan kan? Karena gue dengar sendiri dari Mbak Rina waktu gue nganter Mas Hadi. Apa jangan-jangan daging yang menciut itu daging sapi gelonggongan? Udah pasti tuh. Lebih baik kita langsung temuin Bu Sulis aja ya. Kayaknya beliau tahu sesuatu. Makanya dia ngelarang kita untuk beli daging dari Mas Hadi dan juga Mbak Rina. Aduh, ini kalau dia kagak mau ngaku juga, bagaimana kalau kita geledah aja ke rumahnya? Ayo kita geledah aja yuk. Udah, ayo. Aduh, astagfirullahaladzim. Wah, parah bener lu. Ternyata lu bukan cuma pakai daging gelonggongan, hah? Lu pakai daging busuk juga, madi kipe lu. Dosa tau nggak lu? Lu kasih makan warga yang lagi pada puasa mie daging busuk. Dosa lo double. Astagfirullahaladzim, Rina. Bentar. Mas Hadi mana Mas Hadi? Hah, kok nggak ada? Wah, dia kabur nih. Pergi deh. Dia kabur. Kejar. Kemana nih gue nih? Mana lo? Bener kata gua juga kan? Itu suara Bu Sulis kan? Bukan. Bu Sulis! Bu! Ya Allah! Bu! Tadi Mbak Rina kejedot, Bu. Dia pingsan. Anak saya memang salah. Tapi tolong maafin dia. Kasih dia kesempatan untuk bertobat. Mas! Ade! Mana dia? Kok cepet banget dia perginya? Padahal kaki kan lagi sakit. Mas! Kita cari tempat lain aja ya. Ya udah, yuk. Kesetrum deh. Matiin, Tar. Udah. Mas. Mas Hadi. Masih hidup? Masih. Yaudah, yuk. Masih kita ada bantuin waktu. yuk. Kamu siapa?
Ibu, aku tadi mimpi, Bu. Aku digelonggong, Bu. Terus perut aku membesar kayak mau pecah, Bu. Astagfirullah. Ibu, aku minta maaf ya sama Ibu. Aku udah durhaka sama Ibu. Aku gak dengerin omongan Ibu untuk berhenti berbuat jahat. Aku bertobat. Insya Allah Ibu maafin kamu, Rin. Tapi kamu juga harus minta maaf sama semua warga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf ya. Saya udah merugikan kalian semua. Saya menerima semua hukuman. Selama kamu bisa memegang janji kamu mau berubah, insya Allah kita semua pasti akan memaafkan. Iya. Mbak nyari Mas Adi. Tadi dia habis ke stroke, tapi dia masih hidup. Astagfirullahaladzim. Mas Adi. Ibu. Terima kasih. Udah membukakan pintu maaf untuk Rina. Insya Allah, saya pastikan anak-anak saya tidak akan mengulangi perbuatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manusia itu memang kadang-kadang sering khilaf. Tapi selalu ada jalan dari Allah untuk kembali. Jadikan ini pelajaran buat kita semua. Untuk Rina, berdaganglah dengan cara-cara yang baik. Insya Allah, hidup kita ini selalu berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nih kasih kesempatan buat lo, kesempatan kedua. Tapi ingat, jika lu melakukan kesalahan lagi, kita semua yang akan menghukum.